Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Logedi Suaryani dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat pecahan. Nah, apa itu bilangan berpangkat pecahan? Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah bilangan berpangkat pecahan, ya. Sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari bahwa bilangan berpangkat A berpangkat N itu berarti perkalian bilangan A secara berulang sebanyak N kali. Misalnya, 7 berpangkat 2 itu sama dengan 7 kali 7. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan bentuk 7 berpangkat 1/2? Nah, di sini kalau anak-anak perhatikan pangkatnya adalah 1/2. Nah, bentuk yang seperti inilah disebut dengan bentuk bilangan berpangkat pecahan. Pertama kita bahas tentang pengertian dari bilangan berpangkat pecahan. Pangkat pecahan ini berhubungan dengan operasi bentuk akar. Kita tahu bahwa pecahan adalah suatu bentuk bilangan yang ditulis sebagai M per N. Dengan Mn itu adalah elemen bilangan bulat dan N tidak sama dengan 0. Nah, sehingga sekarang bisa kita tuliskan bentuk umum dari bilangan berpangkat pecahan adalah A berpangkat M per N. Ya, sekali lagi bentuk umumnya adalah A berpangkat M per N. Nah, dengan A lebih dari sama dengan 0 dan Mn itu adalah bilangan bulat positif. Nah, lalu bagaimana hubungan bilangan bentuk pangkat dan bentuk akar? Nah, anak-anak perhatikan, inilah hubungannya. A berpangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A berpangkat M. Nah, Ibu ulangi ya. A berpangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A berpangkat M. Atau bisa ditulis sebaliknya, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A berpangkat M per N. Jadi dengan A lebih dari sama dengan 0 dan Mn itu adalah bilangan bulat positif. Kemudian perlu anak-anak ketahui juga bahwa sifat-sifat yang berlaku untuk bilangan berpangkat bulat itu berlaku juga untuk bilangan berpangkat pecahan. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman anak-anak, perhatikan contoh soal yang Ibu berikan. Contoh yang pertama, tentukan hasil dari perpangkatan berikut. 25 berpangkat 3/2. Nah, anak-anak perhatikan ini bilangan pokoknya adalah 25, kemudian pangkatnya adalah 3/2, ya berupa bilangan pecahan. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini? Nah, ini penyelesaiannya ya. 25 berpangkat 3/2 sama dengan langkah pertama, bilangan pokok 25 ini kita jadikan bentuk lain, yaitu menggunakan bilangan pokok yang lebih kecil ya. Jadi kita bisa mengubah 25 itu menjadi 5 berpangkat 2. 5 berpangkat 2 itu bentuk lain dari 25. Jadi 5 berpangkat 2 berpangkat 3/2. Ini sesuai dengan soalnya. Nah, lalu langkah berikutnya, ingat kembali sifat bilangan berpangkat,
Itu pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya bisa dikalikan ya anak-anak. Sehingga menjadi 5 berpangkat 2 kali 3/2. Udah. Nah, sekarang hitung hasil kali pangkatnya. 2 dikali 3/2, kita hitung hasilnya. Jadilah bentuknya 5 berpangkat 3. Sama dengan, ini 5 berpangkat 3, pangkatnya sudah berupa bilangan bulat positif, anak-anak tinggal menghitung hasilnya. 5 berpangkat 3 itu adalah 5 dikali 5 kali 5, jadi hasilnya adalah 125. Ya. Nah, jadi 25 berpangkat 3/2 itu hasilnya adalah 125. Nah, anak-anak ya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami contoh yang pertama. Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Ini Ibu sudah kembangkan sedikit soalnya. Ini adalah penjumlahan 2 buah bilangan berpangkat pecahan. Ya. Soalnya adalah 8 berpangkat 2/3 ditambah 125 berpangkat 4/3. Nah, caranya, langkah pertama untuk bentuk bilangan berpangkat yang pertama yaitu 8 berpangkat 2/3, kita ubah bilangan pokoknya. Kita gunakan bilangan pokok 2 sehingga 8 itu bisa ditulis 2 berpangkat 3. Kemudian berpangkat 2/3, ini sesuai soal. Ditambah, nah bentuk yang kedua 125 kita ubah bilangan pokoknya menjadi 5. Sehingga 125 itu kita tulis 5 berpangkat 3. Berpangkat 4/3. Sama dengan langkah selanjutnya kita terapkan sifat-sifat bilangan berpangkat, yaitu jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. Maka ketemulah bentuk 2 berpangkat 3 dikali 2/3 ditambah 5 berpangkat 3 dikali 4/3. Nah, langkah selanjutnya kita hitung nilai dari pangkatnya. Kita hitung ya, ketemulah 2 berpangkat 2. Nah, 2 ini didapat dari 3 dikali 2/3. Kemudian ditambah 5 berpangkat 4. 4 itu didapat dari 3 dikali 4/3. Lalu, langkah selanjutnya kita hitung hasilnya. Ini sudah berupa bilangan berpangkat bulat positif. Jadi bisa kita hitung hasilnya. 2 berpangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Ditambah 5 berpangkat 4. Ya, anak-anak bisa hitung ya hasil dari 5 berpangkat 4. Itu adalah 625. Nah, sama dengan kita jumlahkan ini. Hasilnya adalah 629. Nah, jadi 8 berpangkat 2/3 ditambah 125 berpangkat 4/3 itu hasilnya adalah 629. Ya, demikian anak-anak ya contoh yang kedua, semoga bisa dipahami. Sekarang lanjut contoh yang ketiga. Tadi yang contoh 2 menggunakan operasi penjumlahan, sekarang Ibu berikan contoh yang perkalian. Nah, soalnya adalah 9 berpangkat 1/2 dikali 25 berpangkat 3/2. Ini penyelesaiannya. Lihat anak-anak, 9 berpangkat 1/2. Ini bilangan pokok 9 itu bisa kita ubah ya menjadi 3 berpangkat 2, itu nilainya sama dengan 9 juga. 3 berpangkat 2 berpangkat 1/2 sesuai soalnya. Lalu dikali 25 ini kita ubah menjadi 5 berpangkat 2 berpangkat 3/2. Langkah selanjutnya sama dengan kita hitung hasil kali dari pangkatnya seperti soal yang tadi ya. Sehingga didapat 3 berpangkat 1. 1 itu didapat dari 2 dikali 1/2. Kali 5 berpangkat 3. Nah, 3 ini didapat dari 2 dikali 3/2. Nah, sama dengan 3 berpangkat 1 itu bisa ditulis 3 dikali 5 berpangkat 3 hasilnya adalah 125. Ya, bisa anak-anak hitung sendiri.
Nah, lalu hasil akhirnya adalah 375. Ya, ini didapat dari 3 dikali 125. Gimana? Anak-anak bisa paham ya? Jadi 9 berpangkat 1/2 dikali 25 berpangkat 3/2 hasilnya adalah 375. Nah, demikian anak-anak ya. Dari 3 contoh yang Ibu berikan tadi, mudah-mudahan bisa anak-anak pahami dan bermanfaat untuk anak-anak. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Sekali lagi semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa.